Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunia dengan NIM 2288200022 dari kelas 2A Pendidikan Sejarah. Saya akan menjelaskan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad 1 sampai 5 Masehi. Saya akan menjelaskan 3 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Salakanegara, yang kedua ada Kerajaan Kutai, dan yang ketiga ada Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu Kerajaan Salakanegara. Pada awal berdiri, menurut naskah Wangsakerta dan catatan perjalanan Cina, kerajaan bercorak Hindu yang pertama berdiri di Nusantara adalah Kerajaan Salakanegara yang berdiri pada abad ke-1 atau 130 Masehi. Kerajaan Salakanegara memiliki arti negeri perak. Kerajaan tersebut diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayahnya memiliki kesamaan dengan wilayah suku Sunda. Kerajaan Salakanegara berdiri pada tahun 130 sampai 362. Letak Kerajaan Salakanegara berada di Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Ada 3 lokasi yang diyakini sebagai pusat dari Kerajaan Salakanegara, yakni Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, dan Gunung Salak di Bogor. Raja dan Ratu. Yang pertama ada Raja Dermawan II, yaitu berkuasa dari 168 sampai 195 Masehi. Yang kedua yaitu ada Raja Dewa Warman. Yang ketiga yaitu berkuasa sejak 155 sampai 238 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Raja Dewa Warman. Yang keempat 238 sampai 252 Masehi. Yang keempat ada Raja Dewa Warman V yang berkuasa dari 252 sampai 276 Masehi. Yang kelima ada Ratu Mahishasura Mardini Warman Dewi yang berkuasa pada tahun 276 sampai 289 Masehi. Yang keenam ada Raja Dewa Warman yang ke-6 yaitu 289 sampai 308 Masehi. Yang ketujuh yaitu ada Raja Dewa Warman 7 yang berkuasa dari 308 sampai 340 Masehi. Yang kedelapan ada Ratu Sabhatikarnawa Waruman Dewi yang berkuasa dari 340 sampai 348 Masehi. Yang kesembilan ada Raja Dewa Warman 7 atau 8 yaitu yang berkuasa dari tahun 348 sampai 362 Masehi. Adapun kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Salakanegara bercorak maritim dan agraris. Kerajaan Salakanegara menguasai perairan antara Jawa dan Sumatera dan sebagian pedalaman Jawa bagian barat. Banyak pedagang dari India dan Cina yang datang ke Salakanegara atau Selat Sunda, sehingga hubungan antara Kerajaan Salakanegara dengan kerajaan-kerajaan di India berlangsung intensif. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Salakanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara menaklukkan kerajaan di sekitar wilayahnya, kemudian menjadi kerajaan bawahan Salakanegara. Adapun masa kemunduran Kerajaan Salakanegara bermula dari tidak adanya penerus tahta raja di Kerajaan Salakanegara. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Dewa Warman yang ke-7, Kerajaan Salakanegara di bawah kekuasaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Diguru Jayasingawarman yang merupakan menantu dari Dewa Warman yang ke-11. Setelah Jayasingawarman mendirikan Tarumanegara, pusat pemerintahan beralih dari Rajatapura ke Tarumanegara. Salakanegara kemudian berubah
hanya menjadi kerajaan bawahan dari kerajaan Tarumanegara dan berakhir pada tahun 362 Masehi. Peninggalannya yaitu yang pertama ada Pemandian Purba di Cihunjuran, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Yang kedua adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Raja-rajanya yaitu yang pertama ada Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman, Maharaja Asmawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Marawijayawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayanagawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarmandewa, Maharaja Indrawarmandewa, Maharaja Sanggawarmandewa, Maharaja Candrawarman, Maharaja Sri Lankadewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, dan yang terakhir Maharaja Dharma Setia. Kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Kutai sangat berkembang di lingkungan istana atau bisa kita sebut istana sentris. Akan tetapi, masyarakat di daerah pedalaman masih pada kepercayaan toteisme atau kepercayaan pada binatang-binatang dan kepercayaan lainnya. Adapun kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai sudah maju dalam sektor perdagangan, peternakan, dan pertanian. Masa kejayaan Kerajaan Kutai yaitu di bawah kekuasaan Raja Mulawarman. Wilayah kekuasaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga rakyat Kutai pun hidup sejahtera dan makmur. Raja Mulawarman terkenal sebagai raja yang arif dan bijaksana. Ia pernah membagikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Karena kedermawaannya itu namanya dicatat dalam Yutpa oleh kaum Brahmana. Keruntuhan Kerajaan Kutai yaitu berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia yang tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara yang ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Kerajaan Kutai Kertanegara adalah kerajaan yang ibu kotanya berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kerajaan ini berbeda dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut sebagai Kesultanan Kutai Kertanegara. Sumber sejarah Kerajaan Kutai. Adanya 7 prasasti Yupa yang dibuat pada abad 5 Masehi yang ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dari ketujuh prasasti Yupa yang ditemukan pada tahun 1879 dan 1940, sebenarnya tidak ada satupun yang menyebut nama kerajaan di Muara Kaman dengan nama Kutai. Penamaan Kutai tersebut hanya istilah penamaan dari sejarawan untuk memudahkan penyebutan wilayah saja. Yang ketiga yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi menurut naskah Wangsakerta. Secara etimologi, kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma dan Nagara. Nagara artinya kerajaan atau negara. Sedangkan Taruma berasal dari kata Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Raja-raja yang memerintah pada saat Kerajaan Tarumanegara yang pertama yaitu ada Jayasingawarman dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua yaitu ada Dharma Yawarman yaitu dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Purnawarman dari tahun 355 sampai 434 Masehi. Yang keempat yaitu ada Wisnuwarman
dari tahun 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima yaitu ada Indrawarman dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam yaitu ada Chandrawarman dari tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh ada Suryawarman dari tahun 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Kartawarman dari tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan ada Sudawarman dari tahun 628 sampai 639 Masehi. Yang kesepuluh ada Hariwangsawarman dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 ada Nagajayawarman dari tahun 640 sampai 666 Masehi. Yang kelima, yang ke-12 yaitu Linggawarman dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Kehidupan sosial ekonomi pada Kerajaan Tarumanegara yaitu menurut dari beberapa sumber yang ada dan bukti-bukti yang sudah ditemukan, terdapat dugaan bahwa untuk mata pencaharian Kerajaan Tarumanegara berada di sektor peternakan, perburuan, perdagangan, perniagaan, dan pertanian. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Purnawarman. Di masa kepemerintahan Purnawarman, luas Kerajaan Tarumanegara diperluas dengan penaklukan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Tercatat luas Kerajaan Tarumanegara hampir sama dengan luas daerah Jawa Barat yang sekarang. Selain itu, Raja Purnawarman juga menyusun pustaka yang berupa undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, siasat perang, serta silsilah dinasti Warman. Raja Purnawarman juga dikenal sebagai raja yang kuat dan bijak kepada rakyatnya. Bukti sejarahnya yaitu ada Prasasti Ciaruten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Tugu.